Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik kelas 4 tema 5 subtema 1 yaitu tentang perjuangan para pahlawan. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa siapkan buku paketnya, kemudian buku LKS ya, buku catatan, tulis materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sebentar lagi kalian akan ulangan. Nah, ini adalah doa Bapa kami. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita akan lihat materi apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran ketiga dan keempat hari ini. Nah, ini adalah di pembelajaran yang ketiga. Kita akan belajar tentang teks non-fiksi dan indera penglihatan. Nah, kalian bisa buka buku LKS kalian halaman 16 sampai 17. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu teks non-fiksi. Nah, siapa yang tahu apa itu teks non-fiksi? Nah, coba perhatikan di buku LKS-nya. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Nah, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi ya dalam kehidupan nyata, dan ini bersifat informatif, maksudnya bersifat informasi-informasi yang penting ya. Dia sifatnya seperti informasi, memberikan informasi kepada setiap orang tentang kejadian-kejadian nyata yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata, benar, dan benar-benar terjadi. Nah, ini tadi yang termasuk ke dalam teks non-fiksi. Ya, jadi di sini kejadiannya itu benar-benar nyata, ya benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita dan kita alami. Ya, itu dinamakan teks non-fiksi. Kemudian untuk membuat teks non-fiksi dibutuhkan pengamatan dan data yang komplit, ya data yang benar, ya data yang sudah sudah konkret. Ya, data yang benar-benar bisa dipercaya untuk menguatkan menguatkan teks yang sudah dibuat tadi. Ya, itu tadi. Untuk membuat teks non-fiksi kita membutuhkan data yang benar-benar bisa dipercaya, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada contoh teks non-fiksi, ada laporan ilmiah, ya. Kemudian ada teks pelajaran, ada biografi, dan ada teks pidato. Nah, ini adalah contoh dari teks non-fiksi. Kalian bisa cari bagaimana contoh laporan ilmiah, kemudian teks pembelajaran, kemudian biografi atau biografi ini jalan hidup seseorang, cerita hidup seseorang. Kemudian ada teks pidato, itu juga termasuk ke dalam contoh teks non-fiksi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan melihat bagian indera penglihatan, yaitu mata, ya. Itu halaman 17. Nah, mata itu merupakan indera penglihatan. Nah, di sini kita melihat dengan kedua bola mata, yaitu bola mata kiri dan bola mata kanan. Kita berjalan dengan kedua kaki, ya. Kemudian kita memegang benda dengan kedua tangan. Kita mendengar dengan kedua telinga. Kita mencium dengan hidung. Ya, nah seperti itu. Nah, di sini kita membahas tentang indera penglihatan, yaitu mata. Nah, dengan mata manusia bisa melihat dan mengenal dunia luar. Nah, dengan kedua mata kalian, ya, kalian bisa melihat, ya, melihat orang-orang di sekitar kalian, melihat anggota keluarga, melihat teman, ya, melihat orang-orang baru, kemudian mengenal dunia-dunia luar yang menarik, yang asik, ya, pemandangan yang bagus. Banyak sekali yang bisa kalian lihat dengan kedua bola mata itu. Jadi, tolong dijaga, ya. Dijaga dengan baik bola matanya. Ya, jangan kebanyakan main game, jangan selalu di depan HP, ya. Tolong, itu bisa merusak mata kalian. Ya, kalian masih sangat muda kalau harus menggunakan kacamata.
ya, kecuali memang yang memang bawaannya dari lahir sudah harus menggunakan kacamata, itu apa boleh buat. Tapi pesan ibu untuk kalian yang matanya masih bagus, ya, tolong kurangi penggunaan HP, ya, penerangannya itu diredupkan, ya, dengan sering main game. Nah, biasanya ini anak-anak yang cowok nih suka benar main game, ya, sampai lupa belajar. Jaga mata kalian agar nanti kalian tidak kesusahan, ya. Kemudian manusia memiliki sepasang bola mata yang terletak di rongga mata. Nah, ini manusia itu adalah kita memiliki sepasang bola mata kiri, bola mata kanan. Nah, itu terletak di rongga mata. Nah, kemudian mata tersebut memiliki beberapa bagian dan fungsinya itu juga berbeda-beda, ya. Jadi kalian bisa perhatikan itu di halaman 17 ada gambar penampang mata dan bagian-bagiannya. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, perhatikan ya. Kita dapat melihat suatu benda jika benda itu memantulkan cahaya dan cahaya itu masuk ke dalam mata kita. Jadi cahaya yang dipantulkan berasal dari sumber cahaya antara lain cahaya matahari misalnya, kemudian lampu, lilin, dan senter, ya. Jadi dengan adanya cahaya itu kita bisa melihat sumber-sumber cahaya yang berasal dari benda-benda tadi. Nah, kita tidak dapat melihat benda dalam keadaan gelap gulita, ya. Oleh karena itu pada malam hari kita membutuhkan alat penerangan, yaitu berupa apa? Kalau misalnya mati lampu, kita bisa menggunakan lilin, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian di sini dengan mata manusia dapat mengenal dunia luar tadi. Nah, di sini ada beberapa bagiannya. Di sini ibu punya contoh. Nah, ini adalah gambar dari fungsi dan bagian-bagian yang ada pada mata kita. Di sini ada yang disebut dengan kornea mata. Nah, ini gambar yang pertama itu menunjukkan gambar kornea mata. Di sini kornea mata itu berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, apabila orang akan mendonorkan mata, maka bagian kornea inilah yang akan didonorkan. Nah, ini yang dimaksud dengan kornea mata. Nah, ini biasanya ya kalau orang yang buta misalnya, nah dia membutuhkan donor mata. Nah, ini yang akan didonorkan kepada orang tersebut yang disebut dengan kornea. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan iris. Nah, iris itu sama dengan selaput pelangi. Dia berfungsi untuk memberi warna pada mata. Nah, biasanya ada yang bola matanya ada yang warna coklat, kemudian ada juga yang warna hitam. Ya, itu kalau kita tidak menggunakan yang disebut dengan lensa. Nah, nanti kita akan bahas tentang lensa. Ya, kalau iris ini dia yang selaput pelanginya itu memang benar-benar asli, tidak menggunakan lensa. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan pupil mata. Nah, di sini pupil itu terbagi menjadi dua. Ada pupil mata kecil dan ada pupil mata besar. Nah, pupil ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, apabila cahaya yang masuk ke mata kita sedikit, maka pupilnya akan melebar seperti pada gambar yang kedua. Nah, ini pupil mata yang besar, anak-anak bisa perhatikan di sini, ya, di gambar yang kedua. Kemudian di sampingnya lagi ada pupil mata kecil. Nah, kalian bisa perhatikan bentuk pupil matanya, ya. Di mata kecil itu seperti apa, kemudian mata besarnya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan lihat tentang berbagai macam jenis lensa. Nah, ini lensa ini, ya, lensa mata biasanya ya itu bisa digunakan untuk orang yang penglihatannya sedikit terganggu. Kalau misalnya dia tidak mau menggunakan kacamata, dia bisa menggunakan lensa mata seperti yang ada pada gambar ini. Ya, ada yang warna blue, ada yang brown, kemudian ada yang green, ada yang pink, ya. Nah, tapi lensa mata ini kalau misalnya kalian mempunyai gangguan pada mata, ya, kalau kalian tidak ingin menggunakan kacamata, kita bisa menggunakan lensa. Tetapi lensa ini tidak sembarangan seperti lensa yang misalnya digunakan orang-orang yang misalnya ingin pergi ke undangan atau kemana saja, ya. Ini berbeda. Kalau lensa yang di apotik atau di optik, ya, maksudnya di optik tempat kita cek mata itu
Nah, itu sudah